Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai materi tentang makna keluarga dalam ilmu tafsir. Sebelumnya, kami kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Arya Dwana Putra, 2021210002. Perkenalkan, saya Isna Azizah dengan NIM 2021210112. Perkenalkan, saya Hani Anur Aziza, NIM 2021211013. Makna keluarga dalam ilmu tafsir. Dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 38, yang artinya, dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka pasangan-pasangan dan keturunannya. Tidak ada hak bagi seorang rasul untuk mendatangkan mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Pada setiap masa, untuk setiap masa, itu ada kitab tertentu. Jadi dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 38 ini menjelaskan bahwa Islam sendiri memandang keluarga itu adalah sebuah sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Jadi Islam sendiri mendorong umatnya untuk membangun sebuah keluarga. Islam itu mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti bagian kecil kehidupan stabil yang timbul menjadi sebuah pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhan. Manusia secara individual tidak dapat hidup sendiri karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu adanya keluarga menjadi manusia itu dapat memenuhi segala kebutuhannya. Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, bahwa beliau mengatakan keluarga itu adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan, keterbelakangannya itu adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makna keluarga dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi dzalika la'ayati liqaumi yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dari ayat di atas merupakan suatu tujuan untuk mencapai kualitas hidup dalam berkeluarga, agar meraih sebuah kebahagiaan, yaitu dengan mendapatkan ketentraman dan kasih sayang antara satu individu dengan individu lainnya dalam sebuah keluarga. Seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, bahwa tujuan keluarga adalah memperkembangbiakan keturunan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan antara laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya
kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan bahwa wahai manusia yang takut kepada Allah dan berpegang teguh pada ajaran-ajarannya dan meninggalkan seluruh larangannya, dialah zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan darinya dia menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Dan selanjutnya Allah menyebarluaskan di seluruh penjuru bumi kaum laki-laki dan kaum perempuan yang banyak. Hendaklah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarilah memutus hubungan silaturahmi, karena ini guna untuk melindungi atau memelihara keluarga dari siksa api neraka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya tadi, bahwasanya Allah SWT itu mengawasi keadaan kalian. Hal ini guna untuk menjaga dan juga memelihara keluarga kalian dari siksa api neraka, yang dijelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam penjelasan ayat ini, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa sesungguhnya beban seorang mukmin adalah beban memelihara keluarganya, yaitu beban yang sangat berat dan juga menakutkan, sebab ancamannya adalah neraka. Hal ini merupakan ancaman kepada orang-orang mukmin untuk mendirikan sholat dan juga bersabar, agar hal ini dapat membentengi dirinya dan juga keluarganya dari ancaman api neraka. Untuk itu, kita dan keluarga kita diwajibkan untuk mendirikan sholat dan juga bersabar, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Toha ayat 132. Surat At-Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam hal ini, Sayyid Al-Qutb menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim yang pertama adalah mengerjakan sholat dan mengarahkan keluarganya untuk agar melaksanakan sholat, karena untuk menghubungkan mereka dengan Allah, yaitu dengan cara sholat secara sempurna dan merealisasikan pencapaiannya. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Sedangkan menurut Kementerian Republik Indonesia menjelaskan dalam ayat ini, yaitu perintah-perintah Allah yang ditujukan kepada orang mukmin agar menyuruh kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya, karena mereka semua itu harus lebih dekat menjalin hubungan erat dengan Sang Kholik, yaitu dengan tetap menjalankan sholat,
tetap melaksanakan sholat dan memperkokoh batinnya, yaitu dengan sifat tabah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.